Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak di rumah? Alhamdulillah, di sini Ustadz Anwari sehat dan kalian insya Allah semuanya di rumah sehat ya. Doakan Ustadz Anwari dan Ustadzah di Gilmani sehat semuanya. Jangan lupa ya, waktu sholat sisipkan doa untuk Ustadzanya biar semuanya sehat, bisa mengajar kalian semuanya ya. Anak-anakku sekalian, yuk kita melanjutkan pembelajaran, yaitu pelajaran 10 bagian sesi kedua, yaitu pemaaf. Sebelum kita mulai anak-anakku sekalian, silakan mengambil buku lebih terdahulu. Gimana anak-anakku sekalian, sudah mengambilnya? Nah, yuk kita mulai pembelajaran ini dengan baik. Sebelum kita mulai, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, yaitu pelajaran selanjutnya yaitu pemaaf ya. Anak-anakku sekalian, pemaaf adalah perilaku terpuji. Ya. Pemaaf itu perilaku terpuji. Nabi Muhammad SAW teladan kita. Ia pemaaf pada semua umat manusia. Pemaaf adalah perilaku terpuji. Bila orang lain berbuat salah, kita harus memaafkan. Nah, seperti gambar berikutnya anak, itu saling memaafkan apabila kita melakukan salah seperti itu. Ya, anak-anakku sekalian ya. Jadi, kalau kita melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Apa? Oh ya, apa? Saling memaafkan ya. Nabi Muhammad adalah teladan kita. Beliau memiliki sifat suka memaafkan kepada semua umat manusia, meskipun beliau disakiti sampai dihina ya dan dicaci maki. Tapi beliau baginda Rasulullah SAW selalu apa? Memaafkan, tidak pernah dia membalas. Tetapi kalau baginda Rasul membalasnya dengan tabasam, yaitu tersenyum. Makanya kalau kita disalah orang, janganlah sampai kita itu apa emosi, tapi kita harus apa tabasam, tersenyum. Ya, tersenyum. Karena apa? Tersenyum sebagian ibadah loh. Tahu apa? Kalau tersenyum ya untuk orang apa itu sodakoh. Nah, senyum paling apa? Paling kecil-kecilnya sodakoh, yaitu apa? Tersenyum. Jadi kalau kita bertemu dengan orang atau orang tersenyum, itu sodakoh anak-anakku sekalian. Makanya jangan selalu metutut dengan muka tembem, maka kita mulai sekarang apa? Tabasam, tersenyumlah. Kalau melihat orang atau bertemu dengan teman, tersenyum, ya. Seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Jangan lupa tersenyum. Senyum adalah sedekah. Beliau akan tetap memaafkan. Beliau selalu memaafkan dan mendoakan. Ya, beliau meskipun dia dihina atau apapun disakiti, beliau malah mendoakan orang tersebut, memaafkan. Makanya kalian kalau besok-besok atau apa, ada yang menyakiti kalian atau apa, kalau kalian apa tidak merasa bersalah, makalah kamu harus apa anak-anakku sekalian, yaitu mendoakan dan memaafkan ya. Orang yang menyakiti dan menghinanya agar kembali ke jalan yang benar. Beliau juga tidak pernah memiliki rasa marah dan dendam. Beliau tidak ada merasa marah dan pendendam, anak-anakku sekalian ya, kepada orang lain, apalagi kepada umatnya. Ya, dia ajak ke selain apa? Selain non muslim, dia orang-orang kafir itu menghina beliau, mencaci maki, melempari dengan kotoran dan lain sebagainya. Tapi apa? Beliau apa? Memaafkan dan mendoakan dia biar hatinya terbuka dan dia bisa mendapatkan hidayah masuk ke Islam seperti itu. Pemaaf adalah perilaku terpuji anak-anakku sekalian. Kita harus melanjutkan Nabi Muhammad SAW dengan memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Memaafkan orang lain adalah sikap yang sangat mulia.
Untuk itu, ayo bersikap pemaaf seperti Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian, kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW dengan memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Jadi apabila anak-anakku sekalian kita didolimi orang dan ada yang menyalahi kita, maka kita haruslah memaafkan. Ya, memaafkan orang lain adalah sikap yang sangat mulia. Ayo bersikap pemaaf seperti Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW selalu memaafkan orang-orang yang menzalimi dia, orang-orang yang membuat salah kepada beliau. Karena apa? Beliau sayang kepada umatnya. Makanya kita harus sayang kepada orang lain, keluarga kita dan lain sebagainya. Ya, anak-anakku sekalian, manusia tempatnya salah, lupa. Kalian tentu pernah melakukan kesalahan. Dari kesalahan itu kita dapat belajar lebih baik. Apa yang kalian lakukan jika berbuat salah? Ayo, maka apa yang kamu lakukan? Yaitu harus meminta maaf dan memaafkan. Ya, kita harus segera memperbaiki kesalahan dan berusaha tidak mengulanginya lagi. Apabila kita bersalah kepada orang, kita harus segera meminta maaf. Seperti itu anak-anakku sekalian. Apabila kita salah kepada orang lain, kita harus secepatnya meminta maaf. Sifat jujur, anak-anakku sekalian. Anak jujur disayangi oleh Allah, disukai orang tua, guru, dan teman. Nah, contohnya di sini, yaitu dalam menjawab pertanyaan guru dan dengan jujur dan tidak menyontek ketika ujian, ya, seperti itu. Anak-anak, tahukah kalian apa itu jujur? Jujur adalah bersikap benar atau berkata apa adanya. Jujur disebut juga dengan sidik. Sidik artinya benar. Maksudnya adalah benar dalam perkataan dan benar dalam perbuatan. Jujur sifat yang terpuji. Jadi anak-anakku sekalian, makanya kalau kita di rumah haruslah tanamkan sifat jujur, ya, harus jujur. Contohnya kalau kita disuruh oleh orang tua murojaah, terus mengaji, sholat atau yang lain sebagainya, haruslah kalian jujur. Contohnya disuruh kedua orang tuanya sholat ke masjid atau ke musola atau surah, kalian harus berangkat ke masjid, jangan bermain, ya, berangkat ke masjid. Contoh yang tidak baik ini, kalian disuruh ayo sholat ke masjid atau ke musola orang tuanya, kalian pergi berjalan, ya, berjalan ke masjid dan musola tersebut. Tahu-taunya kalian bermain, ya kan, seperti itu, malah nggak jamaah, langsung disuruh pulang, waktunya orang sudah selesai sholat, kamu pulang. Kedua orang tua kalian bertanya, contohnya Tony, apakah kamu sholat ke masjid tadi? Tony menjawab, iya Bu, saya sholat. Tapi Tony tidak jujur, dia perginya ke arah masjid ke musola, tapi dia bermain. Seperti itu, ya, itu yang tidak baik anak-anakku. Kita harus jujur. Kalau disuruh mengaji, kita harus ngaji. Kalau kalian disuruh belajar atau waktu Zoom atau waktu dikasih HP untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya, ya harus kita melakukan tugas tersebut. Jangan kalian disuruh mengerjakan tugas dan mengikuti pembelajaran, contohnya di YouTube, malah kalian bermain game dan lain sebagainya. Itu yang tidak diperbolehkan, ya anak-anakku sekalian. Makanya kita harus jujur. Waktunya kita live, ya kita harus mendengarkan ustadzanya, ya, waktu live tersebut. Jangan kamu menampakkan di situ terus mic-nya di mute, tapi kamu membuka
aplikasi lainnya. Itu yang tidak diperbolehkan. Itu yang dinamakan anak yang tidak jujur. Anak jujur yaitu selalu menyimak gurunya waktu pembelajaran, menyimak gurunya ketika menerangkan di Zoom atau di tim dan lain sebagainya. Dia menyimak, tidak bermain sendiri. Ya, paham itu anak-anakku sekalian yang di rumah? Nah, kita lanjut ya anak-anakku. Ini bukumu yang kutemukan di lapangan upacara. Nah, ini contoh ada teman tilmid dan tilmidah. Ya, ini tilmidah. Contohnya di sini adalah ini bukumu yang kutemukan di lapangan upacara. Ini contohnya tilmidah yang anak-anak waktu itu tilmidah itu ada buku yang lupa ya di tempat upacara, maka apa yang dia lakukan? Mengembalikannya kepada si pemilik buku tersebut. Tidak boleh dibaca atau diambil, harus dikasihkan kepada orang yang mempunyainya. Nah, sifat percaya diri selanjutnya anak-anakku sekalian yaitu sifat percaya diri. Anak yang percaya diri yakin kepada kemampuan dirinya sendiri, ya. Jadi percaya diri itu anak yang percaya diri, yakin kepada kemampuan dirinya, ya. Harus berusaha, bukan mengandalkan orang lain. Seperti contoh. Jadi contohnya, ya, di sini ada. Nah, coba kenalkan dirimu. Contohnya kalau kita masuk, anak-anakku sekalian, kalian disuruh ke depan, ya, ke depan untuk apa anak-anakku sekalian? Yaitu mengenalkan diri atau memberikan pertanyaan dan jawaban. Seperti contoh itu. Jadi ada sebagian tilmid tilmidah. Kalau di sini ada tilmid memberikan pertanyaan atau mengasihkan pertanyaan kepada teman lainnya. Dia berani ke depan atau mengenalkan diri di depan atau membaca puisi ya anak-anakku sekalian ke depan. Nah, kalian berani enggak? Kalau berani, insya Allah kalau kita sudah masuk sekolah, kalian harus berani kalau Ustadz Ustadzah menyuruh kalian ke depan untuk melakukan presentasi ke depan, melakukan melakukan memperkenalkan diri atau disuruh membaca ke depan, ya seperti itu ya anak-anakku sekalian. Percaya diri adalah menghargai dan meyakini kemampuan diri sendiri, ya. Jadi percaya diri juga disebut optimis. Orang yang percaya diri tidak takut dalam menghadapi apapun. Jadi kalau percaya diri itu berani, tidak takut, ya. Harus yakin, ya. Saya bisa, seperti itu. Tidak mengandalkan orang lain atau mengandalkan kedua orang tua, tapi dia yakin bisa melakukan sendiri seperti itu. Dia selalu yakin dan berusaha dengan baik dan sungguh-sungguh, ya. Jadi dia selalu yakin, ya, berusaha dengan baik dan sungguh-sungguh anak-anak sekalian. Ya, seperti itu. Kalian harus mempunyai sifat seperti itu, berani dalam kebaikan, berani mengambil kebijakan yang baik, ya, selalu yakin dan berusaha mengerjakan, contohnya ulangan apapun itu dengan mengerjakan dengan diri sendiri, bukan bantuan orang lain. Makanya sebelum kita mengerjakan apapun, kita harus belajar dulu dan membaca terus, dan setelah itu kita yakin Bismillah, ya, waktu ulangan atau waktu ujian kita harus bisa mengerjakan dengan diri sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti itu. Makanya harus belajar dan belajar seperti itu. Nah, contoh percaya diri antara lain
berani tampil di depan kelas. Nah, nih ya, berani tampil di depan kelas ya. Jadi berani tampil, contohnya disuruh membaca, suruh berpuisi, disuruh hafalan dan lain sebagainya. Dia berani ya ke depan. Dan terus yang kedua, berani bertanya kepada guru. Jadi jangan takut ya anak-anakku sekalian, berani bertanya kepada guru. Kalau kalian belum paham pembelajarannya, Ustadz, Ustadzah, saya tanya, ini pelajaran ini saya tidak paham, Ustadz, tolong dijelaskan lagi. Contohnya seperti itu, ya. Tolong jelaskan lagi, karena saya belum paham seperti itu, ya. Terus ada lagi, berani menjawab pertanyaan guru. Ya, harus berani, meskipun kita Zoom, berani. Ayo, biasanya Ustadzah Nurul, ayo anak-anak. Contohnya ya, matematika ya, 20 tambah 35 berapa, langsung menjawab ya, langsung dengan serta, saya Ustadz, saya Ustadzah, saya Ustadzah, seperti itu. Contohnya seperti itu ya, langsung dia memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz dan Ustadzah. Biasanya anak-anakku sekalian, kalian hebat-hebat ya di rumah ya, biasanya ada pertanyaan langsung kalian jawab. Wah, itu luar biasa. Semoga apa yang kalian jawab dan kalian berani itu menjadi sifat yang mulia dan selalu membuat kalian itu menjadi orang yang pemberani, orang yang bijaksana, dan selalu menjadi orang yang sukses dalam kebaikan. Mengerjakan sendiri saat ulangan. Nah, ini anak-anakku sekalian. Selanjutnya, contoh percaya diri antara lain yaitu mengerjakan sendiri saat ulangan, tidak melalui orang lain, tapi dia berusaha. Makanya sebelum mengerjakan ulangan, kalian harus belajar. Karena apa? Kalau nggak belajar, pasti kamu mengandalkan orang lain, kan seperti itu. Tapi kalau kamu belajar terus, insya Allah kamu berani, percaya diri mengerjakan ulangan dengan sendiri, ya, mengerjakan sendiri saat ulangan, seperti itu anak-anakku sekalian, ya. Makanya di rumah haruslah belajar, harus semangat, ya, optimis. Kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ulangan-ulangan yang telah disediakan oleh Ustadz Ustadzah. Lanjut, sedangkan ciri anak percaya diri antara lain, yakin dalam hati, yakin dalam hati. Bismillah, saya bisa mengerjakan ulangan ini. Kalau bisa, saya harus dapat 100. Jangan takut dapat nilai yang tidak maksimal. Itu sifat-sifat ragu seperti itu jangan dipakai, itu malah tidak baik untuk kita. Makanya kita yakin dalam hati, saya mengerjakan, tapi dengan landasan kita harus belajar dulu. Kalau nggak belajar, gimana untuk bisa kita yakin untuk menjawab pelajaran tersebut? Makanya orang yang sukses itu selalu belajar. Ya, seperti itu. Makanya kalau kita sudah belajar, yakin dalam hati itu akan timbul dengan diri sendiri, ya, dan semangat seperti itu. Yang nomor 2, ciri anak yang percaya diri antara lain sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Pertanyaan tadi harus ditanggung ditanggung jawab. Ya, kalau benar kamu hebat. Kalau salah harus mengulangi lagi, harus belajar lagi, harus semangat, seperti itu anak-anakku sekalian. Terus, sedangkan ciri anak percaya diri lagi antara lain selalu menghargai orang lain. Ya, dia ada temannya menjawab, contoh ya, kalau sudah masuk ya dihargai, jangan dicemooh dan tidak boleh
mengejek, tapi harus menghargai. Meskipun dia salah, tapi kita harus menghargai. Lalu ya selalu menghargai orang lain. Nah, itu ya ciri-ciri anak anak yang percaya diri. Terus teguh pendirian, ya teguh dengan pendirian, dengan diri sendiri, bukan melalui orang lain. Seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik Islamnya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini dia. A'malul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Ya, artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ya, ini akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Hadisnya ada anak-anak sekalian ya. Jazakumullah dari Ustadz Anwari ya. Insya Allah setelah ini kalian UKK ya, ujian kenaikan kelas. Makanya pesan dari Ustadz Anwari di rumah, belajar sungguh-sungguh, jangan patah semangat, harus percaya diri dan harus bertanggung jawab, selalu belajar, selalu menghafal, jangan lupa murojaah, jangan lupa anak-anakku sekalian, hafalannya ditingkatkan lagi, dikurangi belajar bermainnya, dikurangi malasnya di rumah, tapi kita harus semangat ya. Demikian dari Ustadz Anwari. Insya Allah kita berjumpa di pelajaran anak-anakku Ramadan. Demikian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.